Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, NIM 206190171. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat karunia serta hidayahnya sehingga alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak yang qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan artikel guna untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu manajemen diklat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat yaitu yang berjudul tentang mengembangkan program pendidikan melalui pelatihan atau diklat untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Yang pendahuluan yaitu pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pelaksanaan pendidikan di lapangan ataupun kompetisi guru dan kualitas tenaga pendidik. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkat mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia di dalam agama Islam diwajibkan untuk belajar atau menuntut ilmu yaitu melalui pendidikan formal maupun informal, karena dari belajar manusia dapat hidup dengan tenang dan bahagia dan terhindar dari kebodohan. Selanjutnya pembahasan dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini masih terlihat secara jelas bahwa eksistensi madrasah belum menempati posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Penyerahan pengelolaannya di bawah Departemen Agama. Sekarang Kementerian Agama agaknya semata-mata atas pertimbangan ini. Dengan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah memang akan mendapatkan status yang sama dengan sekolah. Tetapi dengan status ini terdapat akibat bahwa madrasah itu harus dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Islam di Indonesia dalam sejarah panjangnya, mulai pada masa penjajahan sampai Indonesia merdeka, menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Keberadaan sistem pendidikan Islam Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain pengakuan lulusan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai sistem pendidikan Islam, sampai pada persoalan tata kelola madrasah yang terkesan semrawut. Dalam suasana yang demikian, tentu madrasah harus mengubah paradigma sebagai lembaga pendidikan yang liar. Sebagaimana label tersebut pernah diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi lembaga pendidikan yang mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Pelaksanaan pendidikan Islam pada umumnya serta pendidikan agama Islam pada khususnya di sekolah-sekolah umum tersebut semakin kokoh oleh berbagai terbitnya perundang-undangan. Pendidikan Islam atau pelajaran Islam telah diajarkan di sekolah-sekolah negeri sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku sasaran diklat. Secara nyata, perubahan perilaku itu terbentuk meningkatkan mutu kemampuan dari sasaran diklat. Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar yang sistematis dalam mengembangkan potensi manusia secara optimal, baik pola pikir maupun sikap dan perilaku yang ada dalam dirinya agar menjadi manusia seutuhnya.
Terus pendidikan biasanya lebih diarahkan kepada pembentukan sikap, aspek afektif lebih diperhatikan dalam pendidikan. Pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para karyawan yang sesuai dengan keinginan perusahaan yang bersangkutan. Terus sedangkan diklat dalam beberapa hal memiliki karakteristik yang sama, yaitu yang pertama, pelatihan dan pendidikan sama-sama membuat seorang belajar. Yang kedua, adanya transfer ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memerlukan sumber belajar, sarana prasarana yang mendukung. Yang keempat, bersifat dinamis, tidak statis. Yang kelima, memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas diri orang tersebut. Pendidikan dan pelatihan bermanfaat bagi guru, yaitu diantaranya yang pertama, pendidikan dan pelatihan meningkatkan stabilitas pegawai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan dapat memperbaiki cara kerja pegawai. Yang ketiga, dengan diklat pegawai dapat berkembang dengan cepat, efisiensi, dan melaksanakan tugas dengan baik. Yang keempat, dengan diklat berarti pegawai diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi pelatihan atau diklat dalam mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidik Islam di Indonesia sangat diperlukan agar pendidikan Islam yang ada di Indonesia tidak tertinggal dan lebih maju. Kesimpulannya, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini masih terlibat secara jelas bahwa eksistensi madrasah belum mendapati posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang sejak penjajahan sampai Indonesia merdeka. Pendidikan Islam atau pelajaran agama telah diajarkan di sekolah-sekolah negeri sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku sasaran diklat. Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi manusia secara optimal. Pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para karyawan yang sesuai dengan keinginan perusahaan yang bersangkutan. Itulah tadi artikel yang telah saya buat. Semoga artikel yang saya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi pembaca. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.